Dia adalah seekor betina yang sedang mengintip, stalking, kepo, mencari pasangan. Lebih baik kau diam. Yap, akan tetapi di dunia ikan siklid Neolamprologus calypterus, para pejantan harus benar-benar kuat sebab mereka diwajibkan untuk membuat sarang dari cangkang siput yang besar. Pergi atau mati. Ups, bapaknya juga harus galak. Lihatlah, dia menjinjing memindahkan ikan yang mengganggu. Semuanya dilakukan demi sang ratu yang ukurannya sangat kecil, tak lebih dari 5 cm. Bunda ditakdirkan harus bogel agar bisa muat dan masuk ke dalam cangkang siput. Sementara bapaknya berbadan jumbo sekitar 15 cm. Karena dia juga bertugas sebagai satpam saat bunda ngeden dan bertelur di dalam sana. Ikan ini berhabitat di Danau Tanganyika, Afrika. Akhirnya perkembangbiakan dimulai. Nantinya telur dibuahi secara eksternal oleh bapaknya. Beb, udah belum? Dia bisa mempunyai banyak istri. Lebih baik kau diam. Reservis selalu bergerak seirama, serentak, seperti upacara baris berbaris. Yap, namun bukan karena kompak, melainkan latah. Yang satu panik, semua terkena ketakutan. Jenis ikan yang terbilang sopan karena selalu melihat ke bawah atau dalam posisi vertikal. Sementara tubuhnya pipih, ramping, mulutnya monyong, runcing, sehingga dijuluki ikan pisau. Sehari-hari pasrah terbawa arus lautan, namun ketika bahaya mengancam, mereka akan berubah menjadi ninja kamuflase, pindah ke dekat rumput laut, karang maupun bulu babi. Mereka bersembunyi menyerupai sekelilingnya. Lebih baik kau diam. Di Laut Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, ikan ini memakan hewan kecil, termasuk plankton, udang mini maupun larva. Uniknya saat berkembang biak, bunda akan menaruh telur di tubuhnya, lalu bapaknya menjadi babysitter. Intinya ikan ini bergerak miring, sering nongkrong rame-rame, namun latah. Saat panik bersembunyi di balik teman. Lebih baik kau diam. Dia menemukan ikan yang aneh dengan mulut yang lebar dan gigi yang tajam. Yap, tubuhnya panjang seperti tombak. Dia dijuluki lancetfish. Dia adalah ikan predator oportunistik dari genus Alepisaurus. Roti hangat. Saking oportunistiknya, ikan ini memakan apa saja yang berada di hadapannya, termasuk ikan, cumi, kerang, krustasea, bahkan plastik dan sampah manusia. Termasuk saat gabut, lancetfish memakan saudara sejenisnya. Inilah alasan isi perutnya sering dijadikan patokan ekosistem laut. Bergerigi tajam seperti T-Rex karena memang lancetfish adalah ikan purba. Lebih baik kau diam. Dia tidak mempunyai sisik dan hidup di laut dalam, namun sering muncul ke permukaan untuk mencari makanan. Ikan ini tersebar di Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Saking tak pernah berpikir panjang ketika berburu makanan, lancetfish sering terpancing dan terdampar di mana saja. Lebih baik kau diam. Mereka tidak sedang berdebat siapa yang paling jelek di lautan. Yap, melainkan sebuah komunikasi antar spesies, terutama untuk perencanaan dan strategi berburu. Uniknya jika belut moray sedang malas, ikan kerapu akan memaksanya dengan cara membentur-benturkan kepala. Dia tidak akan berhenti dan terus mengganggu sampai sang belut mau. Lebih baik kau diam. Dengan terpaksa dia melakukannya. Dan karena sang belut mempunyai bentuk tubuh seperti sosis berlendir, dia mampu masuk ke dalam celah maupun lubang kecil. Di dalam sana dia menakuti mangsa atau calon hidangan seperti ikan kecil, krustasea maupun gurita. Sementara para grouper atau ikan kerapu akan menunggu di luar dengan sabar. Sebuah strategi mutualisme yang terbilang absurd dan tak biasa. Lama banget, oi. Namun masalah hasil tak ada dalam kontrak perjanjian. Sang belut moray makan sendiri di dalam sana. Besok lanjut yuk. Lebih baik kau mati. Lebih baik kau diam. Kemunculan ikan ini ke permukaan sering dikaitkan dengan musibah. Yap, tubuhnya panjang, gepeng, mengkilap seperti naga yang dipres. Cukup nyeleneh. Lebih baik kau diam. Karena hidup di kedalaman hingga 1000 meter, ikan dengan panjang 11 meter ini jarang sekali terlihat. Jadi kemunculan mereka hanya terjadi saat sedang sakit lalu terbawa arus laut. Sebab meski terbilang panjang, tubuh mereka pipih dan juga ringan. Jadi tak ada sangkut paut dengan bencana. Namanya adalah giant orfish. Mereka terbiasa berenang dengan cara berdiri atau vertikal, sebuah posisi yang bertujuan
tujuan agar lebih efisien dalam berburu plankton. Sementara mereka berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, yang nantinya telur berubah menjadi larva lalu juvenil yang hampir mirip seperti dewasa. Dia mempunyai sirip di punggung dan kepala seperti mahkota. Dijuluki sebagai ikan bertulang terpanjang di dunia, dia tidak memiliki sisik. Sebenarnya habitat mereka cukup luas di Samudra Atlantik, Pasifik hingga Hindia. Roti hangat, roti hangat. Namun mereka jarang diburu, entah karena mitos atau memang dagingnya tidak enak. Aku benci tubuhku. Lebih baik kau diam. Ada banyak hewan laut yang berbentuk aneh, cenderung absurd, dan salah satunya adalah blobfish. Yap, coba lihat bentuk wajahnya seperti kakek-kakek company dengan hidung dan mulut yang besar. Sial baginya karena manusia menjulukinya sebagai hewan paling jelek di muka bumi. Sebenarnya bentukan sang ikan biasa saja seperti ini, namun karena hidup di kedalaman, membuat tekanan air bisa 120 kali lipat lebih besar ketimbang permukaan. Lebih baik kau diam. Maka saat diangkat ke atas permukaan, wajahnya seperti meleleh. Yang tadinya tubuh paman blobfish padat tiba-tiba mengembang dan lembek. Apalagi tubuh blobfish tidak mempunyai otot yang kuat, melainkan jaringan kulit yang seperti gelatin. Ini seperti roti berlapis keju yang di oven. Roti hangat. Blobfish hidup di kedalaman 1200 meter, terutama di Tasmania, Australia, dan Selandia Baru. Mereka jarang sekali muncul. Aku benci mukaku. Lebih baik kau diam. Laut dalam adalah tempat berkumpulnya makhluk unik sekaligus aneh, dan salah satunya adalah Gigantura cuni atau ikan teleskop. Yap, matanya besar, nan bulat, serta gigi yang berantakan, mirip monster badut. Lebih baik kau diam. Bentuk yang sebenarnya agak tampan sedikit, namun karena hidup di kedalaman 1000 meter dan tekanan air membuat wajahnya semeraut berantakan, terutama saat melahirkan anak-anak dan harus berpindah ke laut dangkal. Di sana bunda bertelur dan ini adalah larvanya, lalu berubah menjadi juvenil yang siap bermigrasi ke laut dalam. Sementara ini adalah video yang sempat viral bahwa dia sedang memeluk anaknya. Padahal itu adalah editing karena ikan teleskop tidak mengurus anak-anaknya. Makhluk ini berhabitat di laut tropis dan subtropis. Mereka termasuk predator penyergap. Dengan tubuh sepanjang maksimal 40 cm, mereka berburu crustacea, ikan kecil, dan udang, atau bahkan dimakan ikan laut dalam. Aku benci tubuhku. Lebih baik kau diam. Jika ikan lelenya sebesar itu, lantas makanannya apa? Yap, inilah dua spesies ikan lele terbesar di dunia. Dia adalah Silurus glanis, lele Eropa dengan panjang 2,8 meter dan berat 100 kg. Sementara yang ini adalah Pangasianodon gigas, lele raksasa yang berhabitat di Sungai Mekong, Asia Tenggara. Lele Eropa berkumis panjang menjuntai, dialah predator aktif. Lebih baik kau diam. Berperilaku omnivora yang bisa masuk ke mulut, dia makan. Di sudut lain lele Mekong lebih besar, 3 meter dengan berat 300 kg. Uniknya meskipun bertubuh lebih besar, saat dewasa mereka berperilaku herbivora atau pemakan tumbuhan. Di sisi lain, lele Eropa pandai berstrategi atau ambus predator, bisa memangsa burung, amfibi, hingga reptil. Saking ganasnya, lele Eropa terbilang invasif, berkembang biak hingga ratusan ribu telur dengan rentang usia hingga 60 tahun lebih. Sebaliknya nasib sial menghantui kehidupan lele Mekong, Asia Tenggara. Populasinya menurun drastis, terancam punah akibat habitat yang menyusut serta tercemar dan penangkapan liar. Aku benci Asia. Lebih baik kau diam. Semua belut sawah terlahir sebagai betina dan akan menjadi pejantan sepenuhnya ketika dewasa. Lebih baik kau diam. Yap, bisa dibilang boti musiman. Lantas, bagaimana cara mereka berkembang biak jika sistemnya seperti itu? Yang pertama adalah mengisi perut terlebih dahulu, setelah itu mejeng dan mencari-cari perhatian. Sebab lendir yang berada di sekujur tubuhnya berfungsi sebagai zat pemikat atau feromon, maka dia tinggalkan jejak sebagai petunjuk bagi sang betina. Panas teriknya siang, aku butuh kasih sayang. Cara yang sungguh brilian sebab penglihatannya begitu buruk, terlebih hidup di air minim oksigen atau lumpur. Bagaimana cara mereka berkawin jika semua belut dewasa adalah pejantan? Strateginya yaitu mencari daun muda atau belut yang belum dewasa dan masih betina.
betina. Mengapa mereka menganut sistem seperti ini? Bukan serta-merta, sebab ada alasan di baliknya. Setelah melakukan betina akan bertelur, lalu telur akan dijaga sepenuhnya oleh pejantan agar minim diserang predator, sebab bapaknya lebih kuat. Belut bukanlah ular sebab tidak memiliki sisik, bukan pula amfibi. Mereka hanyalah ikan yang mempunyai adaptasi khusus. Saking kuatnya, bahkan di luar negeri dianggap hama. Mood people. Lebih baik kau diam. Gorong-gorong di Jepang sangat bersih dan jernih, jadi tidak perlu dicek oleh presiden. Lebih baik kau diam. Yap, saking bersihnya selokan di sana bahkan ditaburi bibit ikan koi. Anyak-anyak serang. Sebenarnya di Indonesia juga ada, cuman spesiesnya yang berbeda. Whoops, ikan toi agak padat dan berbau. Koi adalah hasil seleksi warga Jepang dari ikan mas biasa, hingga mempunyai perilaku dan kecerdasan di atas rata-rata. Panas tariknya siang, kobodo kasih sayang. Mereka sangat manja, bisa mengenali pemiliknya, bahkan tahu kapan jam makan. Sementara bunda koi ngeden hingga ratusan ribu telur. Saking banyaknya, dia tidak mengurus, bahkan larvanya sering dimakan oleh ikan koi dewasa. Makan. Termasuk ikan dengan harga fantastis serta menjadi simbol keberuntungan. Koi sialan. Lebih baik kau diam. Ketika dewasa, ikan ini tampak seperti membawa gorden atau layar perahu. Yap, hewan laut ini adalah shellfish atau sering disebut ikan Indosiar. Siripnya yang lebar digunakan sebagai alat kemudi sekaligus trik untuk menakuti. Dia juga terkenal mempunyai moncong yang panjang layaknya tusuk sate, senjata utama untuk memukul dan memusingkan lawan maupun mangsanya. Ikan ini berhabitat hampir di seluruh dunia, termasuk laut tropis dan subtropis. Coba bayangkan Anda sedang berenang, tiba-tiba ikan ini datang dan menusuk dari belakang. Ups, berdarah. Bahkan sekelas hiu berpikir 77 kali untuk menyerangnya. Terlebih ikan layar termasuk salah satu yang tercepat di lautan dan panjangnya bisa mencapai 3,5 meter serta berat 100 kg. Panas tariknya siang, kau butuh kasih sayang. Karena alasan inilah dia sering dipancing hanya demi sensasi. Manusia sialan.